Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga adik-adik semuanya sehat-sehat ya. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu, lipat tangan dan tutup mata ya. Selamat pagi Allah Bapa yang terkasih. Terima kasih Tuhan Yesus, di pagi hari yang indah ini Engkau masih memberi kami kesehatan dan memberkati kami semua. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mendengarkannya dengan fokus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, amin adik-adik. Oke adik-adik, kita hari ini akan belajar tentang Yusuf. Udah nggak asing ya denger namanya Yusuf ya dek ya. Oke adik-adik, buka Alkitabnya. Kita buka di Kejadian 50 ayat 15-21. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu, mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Oke, sekian adik-adik. Tema pada hari Minggu ini adalah tentang pendamai. Di sini menceritakan Yusuf. Jadi Yusuf itu ayahnya bernama Yakub, ibunya bernama Rahel. Yusuf ini 12 bersaudara adik-adik. Yusuf adalah anak ke-11 dan yang bungsu itu bernama Benyamin. Yusuf ini anak yang sangat dikasihi oleh papanya. Jadi anak paling spesial lah pokoknya. Nah, jadi dengan Yusuf ini anak spesial, abang-abangnya merasa cemburu karena Yusuf itu selalu disayang, dipedulikan, diberikan kasih sayang yang lebih dibanding kakak-kakaknya atau abang-abangnya. Kalau abang-abangnya itu tugasnya mengembalakan domba-domba di tanah Sikem. Tapi kalau Yusuf itu tugasnya membersihkan pekerjaan rumah tangga. Jadi kayak misalnya nyapu, ngepel, pokoknya yang di rumah deh Yusuf. Nah, disitulah kakak-kakaknya, abangnya, semuanya tuh pada cemburu sama Yusuf karena Yusuf tuh sangat dinomorsatukan oleh ayahnya. Nah, dari hal inilah membuat mereka kesal dan geram terhadap Yusuf. Lalu Yusuf juga pernah bermimpi bahwa semua abang-abangnya itu sujud kepada Yusuf. Nah, dari sinilah Yusuf tidak terima kalau jadi dari sinilah abang-abangnya Yusuf itu nggak terima karena dibilang abang-abangnya bakal sujud kepada dia. Nah, pada akhirnya ayahnya, Bapak Yakub, menyuruh Yusuf untuk menghampiri abang-abangnya yang sedang mengembalakan domba-domba. Lalu dia pergi ke sana dan pada saat itu abang-abangnya berencana untuk membunuh Yusuf. Lalu semuanya pokoknya udah kesel deh sama Yusuf karena selalu disayang sama ayahnya. Lalu pada saat itu mereka ingin membunuhnya, ada salah satu dari abangnya Yusuf mengatakan jangan bunuh dia, karena walau bagaimanapun dia itu saudara kita. Lebih baik dia kita jual saja ke orang Ismail, maka kita akan mendapatkan untung. Nah, pada akhirnya Yusuf tidak dibunuh.
Dan pada suatu hari, pada saat itu dia kan memakai jubah nih Yusuf ya. Akhirnya wah gimana nih pulang ngomong sama ayah. Nah akhirnya dipotonglah seekor lembu atau sapi, lalu darahnya dituangkan di jubahnya Yusuf. Nah pada saat itu Yakub nangis, nangis banget karena kehilangan anak kesayangannya. Karena abang-abangnya bilang, ayah, adik kami Yusuf sudah meninggal karena sudah dimakan binatang buas. Disitulah Bapak Yakub memegang jubah itu sambil menangisinya. Padahal Yusuf itu dijual ke orang Ismail. Lalu orang Ismail itu yang kan dijual nih dek, akhirnya dibeli sama Potifar atau pegawai istana. Lalu Yusuf ini ternyata setelah dijual, seisi rumahnya Potifar itu semua pada sayang sama Yusuf. Bahkan Yusuf itu menjadi kepercayaan di sana. Nah, tapi dia setelah dijual itu, Yusuf itu banyak mengalami tantangan. Tantangannya banyak sekali. Nah, setelah dia dijual, terus tinggal di rumah Potifar, terus dia disayang sama keluarga Potifar, jadi orang kepercayaan. Tapi pada suatu hari, pada saat itu, istri Potifar menuduh atau memfitnah Yusuf melakukan hal yang tidak sopan, sehingga Tuan Potifar marah dan kesal benci kepada Yusuf. Pada akhirnya Yusuf dipenjarakan karena istri Potifar mengatakan bahwa Yusuf melakukan hal yang tidak sopan kepada istrinya. Nah pada saat itu Yusuf akhirnya dipenjara. Setelah dipenjara dia bertemu dengan juru minuman dan juru roti Firaun. Nah di Mesir mereka ceritanya satu penjara tuh bertiga. Lalu pada suatu ketika si juru minuman ini sama juru roti Raja Mesir ini bermimpi. Gusar mereka berdua. Pada suatu saat itu mereka berdua tuh mimpinya beda. Akhirnya si dua orang ini yang sama-sama dipenjara sama Yusuf ini cerita dan Yusuf bisa menafsirkan mimpinya. Nah, setelah dua orang ini sudah bebas, kan Yusuf masih di penjara nih. Lalu teman penjaranya ini dulu datang menghampiri Yusuf, bilang kalau Raja Firaun lagi mimpi. Dia sedang mimpi dan dia butuh orang yang bisa menafsirkan atau mengartikan mimpinya tersebut. Tidak ada satupun yang bisa menafsirkannya. Lalu temannya ini bilang, aku kan inget nih 2 tahun yang lalu kamu bisa menafsirkan mimpi aku. Mungkin kamu sekarang bisa nih menafsirkan mimpinya Firaun, katanya gitu. Akhirnya Yusuf bilang, saya akan meminta pertolongan kepada Allah atau Tuhan ya dek ya. Nah pada suatu hari dibawalah si Yusuf ini menghadap Firaun. Lalu Firaun cerita tentang mimpinya itu. Setelah dia cerita tentang mimpinya itu, Yusuf bilang dia akan bertanya kepada Allah, biarlah Allah yang turut serta atau membantu menafsirkan mimpi itu tersebut. Pada akhirnya mimpinya itu diartikan dan Firaun senang sekali terhadap penafsiran mimpi yang diberikan kepada Yusuf. Pada akhirnya Yusuf diangkat menjadi menteri dan dia dipercayakan untuk memegang segala harta yang ada di Raja Firaun. Jadi dia ibaratnya jadi anak kesayangan juga, anak kesayangan Firaun. Terus dia menjadi tangan kanan atau orang kepercayaannya Firaun. Nah, karena mimpinya itu mengatakan 7 tahun kelaparan, bakal ada kelaparan yang besar. Nah, pada saat itulah karena Yusuf sudah diangkat menjadi menteri di tanah Kanaan, kan banyak nih semua pada kelaparan, Dek. Sedangkan Mesir itu tidak mengalami kelaparan karena si Yusuf ini sudah menafsirkannya, jadi dia bisa mencegahnya gitu. Jadi Mesir ini mempunyai banyak persediaan gandum. Nah, pada suatu saat saudara-saudaranya Yusuf yang 10 orang ini, abang-abangnya, datang ke Mesir untuk membeli gandum karena hanya di Mesir yang menjual gandum. Dari tanah Kanaan mereka pergi ke Mesir. Lalu pada saat itu Yusuf menyadari bahwa
ada saudara-saudaranya nih datang, abang-abangnya. Lalu Yusuf berusaha seperti tidak mengenal mereka, pura-pura tidak mengenal mereka, mensiasati atau mencari cara gimana caranya adiknya si bungsu yang Benyamin sama bapaknya bisa datang ke Mesir dan tinggal bersama. Akhirnya Yusuf membuat siasat agar bapak Yakub dan adiknya bungsu Benyamin bisa dibawa ke Mesir. Akhirnya Yusuf mengakui bahwa Yusuflah adik yang dulu pernah mereka ingin bunuh atau dijual. Maka mereka semua menangis dan sujud menyembah Yusuf karena Yusuf sudah menjadi orang hebat, sudah menjadi menteri. Dan pada akhirnya ayahnya juga datang, adiknya Benyamin juga datang. Tapi Yusuf pada saat itu tidak dendam adik-adik. Meskipun abang-abangnya sudah merencanakan yang jahat untuk Yusuf. Nah, lalu pada saat itu adik-adik, semua abang-abangnya dipelihara oleh Yusuf, diberi makan, serta keturunannya semuanya diberikan makan oleh Yusuf. Di sini kita bisa belajar bahwa Yusuf mempunyai hati yang damai, Yusuf memiliki hikmat kebijaksanaan dari Allah. Meskipun beban berat apapun, Yusuf tetap mengandalkan Tuhan. Nah, pastinya ayahnya senang dong karena anak kesayangannya ternyata masih hidup. Dan adik-adik harus tahu, Bapak Yakub sangat sedih sekali setelah kepergiannya Yusuf. Tapi setelah melihat anaknya sudah berhasil, masih hidup, bersukacita sekali Bapak Yakub. Dan semuanya abang-abangnya dipelihara oleh Yusuf. Nah, pada suatu ketika, pada saat itu setelah beberapa lama kemudian, Bapak Yakub akhirnya meninggal. Setelah Bapak Yakub meninggal, ketakutan abang-abangnya, takut Yusuf ini nanti balas dendam. Tapi ternyata tidak. Yusuf tetap berendah hati, tetap baik kepada abang-abangnya, sehingga mereka membuat surat pesan bahwa bapaknya bilang pesan jangan kamu membenci adik abang-abangmu. Nah, tapi di sini Yusuf bilang tidak, aku meskipun kalian sudah berbuat jahat kepada aku, maka kalian berbuat jahat, tetapi aku tidak akan dendam atau membalaskan yang jahat kepada abang-abang, kata Yusuf. Karena dengan kejadian ini Tuhan telah merencanakan hal yang terindah atau hal yang terbaik sehingga dapat membantu keluarganya. Jadi intinya segala sesuatu, segala perkara itu dan semuanya itu ada waktunya Tuhan, karena pada waktunya itu waktu Tuhan adalah yang terbaik. Adik-adik ya. Nah, di sini temanya tentang pendamai. Semoga kita bisa menjadi seorang pendamai, seseorang yang bisa memaafkan teman-teman kita, saudara kita yang telah menyakiti kita. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan dari kakak. Tugasnya adalah coba adik-adik jelaskan arti pendamai itu apa sih? Ya, ini ada 2 tugas ya adik-adik ya. Yang pertama, coba adik-adik jelaskan artinya pendamai itu seperti apa. Ya, adik ya. Artinya pendamai itu bisa kalian ambil dari cerita ini. Terus yang kedua, coba adik-adik tuliskan, pernah gak sih adik-adik mengalami kekecewaan, sakit hati terhadap orang lain, entah itu teman, adik, abang, kakak. Coba adik-adik tuliskan hal-hal apa saja yang telah kalian alami, kekecewaan apa saja yang telah kalian alami, terus sikap kalian seperti apa untuk menanggapi kekecewaan tersebut, oke? Ya. Jadi tugasnya 2, coba jelasin tentang pendamai, arti pendamai itu seperti apa. Kedua, coba diceritakan kekesalan apa yang pernah kalian rasakan dan apa yang kalian lakukan terhadap kekesalan yang kalian terima itu. Adik-adik, jadi intinya adik-adik tetap semangat untuk melayani Tuhan di rumah, di sekolah, dan juga tetap menghargai orang tua, saudara, dan juga adik-adik tetap menjadi pendamai seperti Yusuf. Kiranya firman Tuhan ini dapat menjadi pelajaran hidup kita untuk sehari-hari adik-adik ya, untuk menjadi seorang pemaaf.
Oke, terima kasih untuk partisipasi adik nanti saat mengerjakan tugasnya. Ditunggu tugasnya adik-adik ya. Dan semoga adik-adik semuanya sehat-sehat dan lancar untuk sekolahnya. Terima kasih adik-adik, mari kita berdoa. Selamat pagi Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu tentang Yusuf. Kiranya kami menjadi anak-anak yang pemaaf, anak-anak yang pendamai seperti Yusuf, Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa rencana-Mu rencana yang indah, bukan rencana yang gagal. Tuhan berkati adik-adik kami dalam masa studinya. Engkau berkati Tuhan, berikan mereka hikmat kebijaksanaan dan kepintaran, dan Engkau juga berkati orang tuanya Tuhan, berikan kesehatan untuk menghidupi, untuk melayani anak-anaknya. Kau berikan kesehatan kepada orang tuanya, berkat melimpah dan sehat jasmani rohani. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman ini, kiranya firman ini menjadi pedoman bagi hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Dadah adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dah.